Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Masih bersama dengan kami, Frater SWD Seminari Tinggi Surya Wacana. Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Dalam Injil diceritakan, Yesus menyadari bahwa waktunya sudah tiba, saatnya ia kembali kepada Bapa. Sebelum kita merenungkan lebih dalam lagi cinta Allah kepada kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus untuk menyadari diri kita secara khusus. Kita menundukkan kepala kita melihat kaki kita saat ini. Mungkin ada kaki dari kita yang dihiasi dengan aneka keindahan. Ada yang dibalut dengan kaos kaki dan sepatu yang indah, dan ada pula yang membiarkan kakinya telanjang tanpa alas kaki. Lantas, ada apa dengan kaki? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita kurang menyadari bahwa kaki memiliki tugas yang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaki yang menopang kita saat kita berpijak, saat kita berdiri, saat kita mengalunkan langkah demi langkah, dan bahkan saat kita berlari sekencang-kencangnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang bijak tidak akan melakukan tindakan yang janggal tanpa didasari pertimbangan yang khusus di balik tindakannya itu. Hari ini Tuhan Yesus memilih kaki para rasul untuk dibasuh, dan bukan memilih tangannya, kepalanya, dan anggota tubuh lainnya. Jikalau memang kakinya itu kotor dan harus dibasuh, mengapa harus Tuhan Yesus yang membasuh kakinya? Bukankah para muridnya bisa melakukan itu? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kita membaca, merenungkan lebih dalam Injil hari ini, kita akan menemukan alasan mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dalam refleksi saya menemukan 3 alasan mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Alasan pertama, sebagai tanda bahwa Allah yang kita imani mencintai kita dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi dosa. Alasan kedua, sebagai simbol pembersihan dosa di kayu salib. Dan alasan ketiga, Kristus membasuh kaki para muridnya untuk memberi kepada mereka teladan kerendahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan 3 alasan mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Tadi ada 3 alasan, dan alasan pertama sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita dalam situasi apapun, meski kita dalam situasi dosa sekalipun. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cinta Allah nampak dalam diri Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, yang rela mengambil titik paling bawah dalam pergerakan dan tindakan manusia, yakni kaki untuk dibasuh. Secara sepintas, tindakan Yesus ini merupakan tindakan biasa. Kita tidak bisa menganggap ini sebagai mukjizat, kecuali jika kita menganggap itu sebagai mukjizat kerendahan hati yang dilandasi kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya dengan kasih Allah melayani manusia pada titik dasar perjumpaan manusia dengan bumi,
yaitu kaki. Kasih-Nya kepada kita tetap meski bumi berganti rupa, siang berganti malam, hari berganti hari. Dia mengasihi kita dengan kasih kekal, kekal dalam setiap rancangannya hingga keberlangsungannya. Sungguh, simfoni dan alunan cinta Allah kepada kita menyentak nurani terdalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, alasan yang kedua Yesus membasuh kaki para rasulnya, yakni sebagai simbol pembersihan dosa di kayu salib. Menjadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara pembasuhan kaki dengan penderitaan Yesus di salib? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Yesus membasuh kaki para murid atau para rasulnya syarat dengan pembersihan dosa-dosa kita. Dalam Injil diceritakan bahwa Yesus sudah tahu bahwa waktunya sudah di depan mata, ia harus kembali kepada Bapa. Tidak lupa ditunjukkan juga kehadiran Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Dan secara eksplisit hubungan antara pembersihan dosa di kayu salib dengan peristiwa pembasuhan kaki ini terdapat dalam percakapan Petrus dengan Yesus. Ketika Yesus sampai di kaki Petrus, Petrus menolak dengan tegas. Ia berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Perkataan dan penolakan Petrus ini menyadarkan para murid lainnya bahwa pembasuhan kaki ini memiliki makna yang lebih dalam. Seperti air yang digunakan Yesus untuk membersihkan kaki para murid, begitu juga dengan air dan darah yang keluar dari tubuh Yesus di kayu salib. Ia akan menyucikan, membersihkan dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, alasan ketiga Yesus membasuh kaki para murid adalah untuk memberikan teladan kepada mereka dan juga kepada kita untuk memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bahwa Ia telah merendahkan diri serendah-rendahnya agar dunia tahu bahwa Ia merendahkan diri serendah-rendahnya pada titik paling bawah dalam kehidupan manusia, yakni kaki yang dibasuhnya. Yesus melakukan itu semata-mata demi mengasihi manusia. Yesus berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, yang adalah guru dan Tuhanmu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Tindakan Yesus membasuh kaki para rasul merupakan tindakan yang mulia yang patut kita contoh. Ia melakukan itu bukan untuk mencari panggung, bukan sebuah pencitraan atau mencari nama, tetapi ia melakukan itu dengan totalitas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa Yesus membasuh kaki para murid ini, Yesus memberikan perintah baru kepada kita, supaya kita saling mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, 3 hal yang dapat kita renungkan dalam renungan hari ini pada Kamis Putih. Yang pertama, bahwa Allah yang kita imani mencintai kita dalam segala situasi kita, meski kita
berdosa sekalipun. Yang kedua, lewat peristiwa Yesus membasuh kaki para murid, Yesus ingin menebus, membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, lewat peristiwa pembasuhan kaki ini, Yesus mengajarkan teladan kerendahan hati dan perintah untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak bisa mengasihi sesama kita atau mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Tetapi hari ini, peristiwa pembasuhan kaki ini menjadi semangat, menjadi spiritualitas kita sebagai orang Kristen, yakni menjadi orang yang rendah hati, orang yang mengasihi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mau membasuh kaki kita orang berdosa, menurut hemat saya, tidak ada alasan untuk kita tidak saling membasuh kaki. Dengan demikian, perintah Tuhan Yesus supaya saling mengasihi, saling melayani, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari.